Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita langsung membahas dua subtema sekaligus di tema 4, subtema 2 dan subtema 3. Untuk fokus muatan pelajarannya adalah PPKN. Lanjut ke materi. Keberagaman kegiatan ekonomi itu dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki para pelakunya. Kenapa orang rela bekerja keras? Karena untuk meningkatkan perekonomiannya. Semisal dulunya hanya bisa beli sepeda, dengan dia bekerja keras, dia bisa membeli motor ataupun mobil. Ya, makanya orang-orang rela bekerja keras untuk meningkatkan perekonomiannya. Kemudian potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Dengan kalian berlatih yang sebelumnya belum bisa, semisal dengan usaha jual beli motor, dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa, kalian besok-besoknya pasti ada peningkatan ya, dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Ini ada sebuah foto, kemungkinan ini di pasar karena ada penjual ikan, penjual sayur, penjual buah, dan juga ada pembeli. Nah, di pasar itu ada yang namanya keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, keberagaman kegiatan ekonomi itu seperti apa? Ada yang jual ikan, ada yang jual sayur, jual buah, dan jual jajan ataupun berbagai macam kegiatan ekonomi. Nah, kita itu harus bersikap bijak. Bersikap bijak kenapa? Karena keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar kita. Tidak boleh yang namanya mengejek atau membuli. Meskipun orang itu pedagang kecil, kita harus tetap menghargainya, ya. Dengan kita menghargai keberagaman, tentunya kehidupan saling rukun, saling menjaga itu terjadi. Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Ini ada sebuah foto ilustrasi Pak Samad memiliki toko jual sepatu kulit asli Garut. Nah, dengan kalian membeli sendal dari toko Mang Samad, kalian sudah dikatakan mencintai produk dalam negeri karena kalian mengkonsumsi atau membeli barang buatan asli anak negeri. Kemudian bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, salah satunya dengan menggunakan barang buatan dalam negeri. Barang buatan dalam negeri itu contohnya apa? Banyak, mulai yang kalian pakai dalam sehari-hari, dalam sekolah. Nah, seragam kalian yang putih merah itu tentunya buatan asli Indonesia, ya, karena seragam putih merah hanya ada di Indonesia, ya. Kemudian mulai dari tas, sepatu, ya, gunakanlah barang buatan dalam negeri. Jangan malah bangga menggunakan barang made in China, made in Malaysia. Nah, tentunya kalian harus bangga jika produk itu buatan asli anak negeri atau buatan dalam negeri. Sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Sikap positif dapat ditunjukkan dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Kenapa kita harus bangga? Karena barang buatan dalam negeri itu dapat bersaing di tingkat dunia atau di tingkat internasional. Mulai dari sepeda yang kemarin, sepeda apa? Iya, ada sepeda Polygon, kemudian masih banyak lagi itu dalam sepeda. Ada lagi sepatu buatan dalam negeri yang sudah mendunia, ya. Meskipun buatan dalam negeri itu dapat bersaing di tingkat internasional, ya, bukannya malah bangga kalau kalian menggunakan produk luar negeri. Manfaatnya apa? Manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang pertama itu memupuk rasa cinta tanah air, itu sudah pasti. Produksi dalam negeri meningkat. Yang kedua, kemudian yang ketiga, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Jika kita membeli hasil dalam negeri, tentunya industri tersebut akan terus berkembang dan produksinya akan terus berjalan. Nah, dengan produksinya terus berjalan, industrinya berkembang, tentunya bisa
membuat atau membuka lapangan pekerjaan baru di industri tersebut. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika industrinya berkembang, tentunya kesejahteraan karyawan ataupun manajernya itu akan meningkat, ya. Dan tentunya jika industri itu berkembang, lingkungannya juga ikut berkembang. Di lingkungan industri pasti ada yang jual sayur, ada yang buka warung, dan sebagainya. Yang kelima, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Jika industrinya berkembang, tentunya ada yang namanya pajak penghasilan, ya. Itu juga menyumbang menyumbang pembangunan nasional di bidang perekonomian. Yang keenam, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat Indonesia. Mengenalkan barang buatan dalam negeri apa contohnya? Contoh pada gambar, itu ada batik. Jika kalian dapat mengembangkan batik sehingga orang luar itu tertarik dengan batik kita, tentunya kita mengenalkan barang buatan negeri itu ada. Ini loh, batik buatan asli Indonesia, ya. Yang ketujuh, membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia. Nah, batik itu sudah dipatenkan kalau batik adalah barang asli Indonesia. Menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Penggunaan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena para produsen merasa dihargai karyanya. Jika orang lain dihargai karyanya, tentunya dia bangga. Kalian bangga menggunakan dan orang lain atau produsennya itu juga bangga untuk memproduksinya atau bahkan meningkatkan kualitas dari barang tersebut. Kemudian ada kuis. Yang pertama, sebutkan manfaat menggunakan barang negeri sendiri. Ya, manfaatnya apa? Tadi sudah ada di video. Yang kedua, bagaimana cara mencintai produk dalam negeri? Tadi juga sudah dibahas. Kemudian bisa ditambahkan menurut versi kalian sendiri, cara mencintai produk dalam negeri itu seperti apa? Ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.